Halo, bertemu kembali bersama saya Pak Willy. Kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 7 mengenai energi dan usaha. Mudah-mudahan video kali ini bisa tetap membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi energi dan usaha pada pelajaran fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2024 nomor 7 mengenai energi dan usaha. Soalnya sebagai berikut. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian R, kemudian melewati permukaan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 dengan panjang L, seperti pada gambar ini. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin yang jari-jarinya R. Apabila partikel lepas kontak pada sudut theta dengan nilai cos theta-nya 1/3, maka perbandingan panjang permukaan kasar yang L terhadap jari lingkaran adalah berapa? Baik, sekarang kita lihat ya gerakan dari benda ini ya. Jadi dia ini ada beberapa permukaan yang licin, kemudian ini kasar dan ini licin lagi ya. Jadi benda mulainya bergerak dari sini, dia akan menuruni, di sini kecepatan berkurang, nanti akan naik karena punya kecepatan, tetapi tingginya tidak sama lagi dengan sini pasti. Karena di sepanjang jalannya di sini ada gesekan di mana energi sebagian berubah ya. Jadi kalau saya gambar di sini, ini kecepatan di sini berkurang nih ya, karena ada gesekan. Nah, kemudian kita lihat di sini posisinya itu membentuk sudut theta terhadap garis vertikal. Jadi kalau kita tarik garis horizontal, ini theta, berarti bagian ini kita sebut R cos theta ya. Jadi nanti ada beda tinggi antara ini sama ini adalah R dikurang dengan R cos theta. Oke, jadi ketika sampai di ujung itu dia masih punya kecepatan ya di titik C misalkan di sini. Tetapi gaya kontaknya 0 ya. Tetapi kecepatan masih ada. Nah, sekarang tentu saja kita akan cari dengan menuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Sepanjang geraknya gaya berat. Kemudian ada gaya normal ketika di bidang datar ataupun lengkung lingkaran ini. Dan ini posisi sudutnya theta, saya tuliskan theta di sini ya. Ini dalam berseberangan. Kemudian kita beri nama, ini titik awal geraknya A, ini B, ini C ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk gerak melingkarnya ketika dia menempuh lintasan di bagian lengkung ini. Khususnya kita lihat di titik C ya, jumlah gaya yang bekerja sama dengan massa kali percepatan ya. Ini karena gerakannya melingkar berarti gayanya sentripetal, yaitu yang ke pusat lingkarannya. Jadi kalau kita isi di sini ya, ke pusatnya adalah NC ditambah dengan komponen W dalam arah radial ini, yaitu W cos theta sama dengan M kali VC kuadrat per R. Ini adalah percepatan sentripetal. Nah, di sini kita lihat lepas kontak di titik C, maka NC-nya 0, sehingga kita bisa mendapatkan MG cos theta sama dengan M VC kuadrat per R. Dari sini kita bisa coret M-nya, maka kita bisa mendapatkan nilai VC kuadrat, yang nilainya adalah kali silang G kali R kali cos theta ya. Jadi VC kuadrat adalah GR cos theta. Baik, sekarang kita akan gunakan teorema energi usaha karena di sini ada kehilangan energi. Jadi kita tidak bisa menggunakan hukum kehilangan energi ya. Teorema energi usaha adalah WAC sama dengan EK di titik C dikurangi energi kinetik di titik A. WAC ini adalah usaha sepanjang gerak dari A sampai ke C. Ya, jadi usaha yang dilakukan adalah oleh gaya berat, gaya gesek ya. Untuk gaya normal tidak melakukan usaha karena arah gaya normal dengan perpindahannya selalu tegak lurus. Jadi kalau kita tuliskan W gaya berat dikurangi dengan gaya gesek ya, sama dengan setengah M
kali kecepatan akhir kuadrat, di sini di titik C ya, dikurangi dengan kecepatan awal kuadrat. Kemudian W itu kan gaya kali perpindahan. Jadi kalau misalkan gaya berat, gayanya M kali G ke bawah, perpindahannya juga ke bawah, yaitu perpindahannya beda tinggi ini ke sini, ya, dari awal ke akhir, yaitu R dikurang R cos theta ya, ini. Kemudian untuk usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, yaitu untuk sepanjang ini saja ya, yaitu adalah gaya geseknya F ya, dikali dengan panjang lintasannya adalah L, sama dengan setengah M VC kuadrat. Oke, sekarang kita bisa isi F-nya ya. Di sini R ada yang sama kita keluarkan ya, jadi MGR kali 1 min cos theta. Kemudian gaya gesek untuk benda di bidang datar ini mu kali gaya normal, di mana gaya normalnya kan M kali G dikali dengan L, sama dengan setengah M. Nah, untuk VC kuadratnya kita substitusikan dari sini, yaitu GR cos theta. Nah, ini sepertinya ada yang sama, kita bisa sederhanakan dulu ya, M-nya kita coret ya. Kemudian G-nya juga ya. Dan kita bisa mendapatkan persamaan yang sederhananya adalah R kali 1 min cos theta minus, ini pindahan dari kanan, setengah R cos theta sama dengan mu L. Di sini kan ada, kalau kita kalikan R cos theta, ini juga R cos theta ya, jadi kita bisa gabungkan sehingga kita bisa mendapatkan ini 3/2 cos theta ya, min cos theta min setengah cos theta. Nah, di sini kita bisa mencari nilai L per R nya, jadi L bagi R sama dengan 1 min 3/2 cos theta dibagi mu. Nah, sekarang kita bisa substitusikan nilai dari cos theta nya ya, dan mu nya juga sekalian. Jadi 1 min 3/2 cos theta nya sepertiga, mu nya setengah. Jadi L per R nya kita sederhanakan menjadi yang bagian atas ini 3 nya coret, jadi 1 min setengah, yang bawah setengah. Di sini setengah berarti 1 ya, L per R sama dengan 1. Jadi perbandingan untuk L terhadap R-nya bernilai 1,0. Demikianlah pembahasan OSN Fisika 2024 nomor 7 mengenai energi dan usaha ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya untuk seri OSN Fisikanya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen, serta nyalakan notifikasinya ya untuk video-video terbaru lainnya dari saya. Sekian dan terima kasih.